Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bismillah, pada bacaan qala di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Mad tabi'i terjadi dalam 3 hal: fathah ketemu alif, kasrah bertemu dengan huruf ya, dhammah bertemu dengan huruf waw yang dia sukun. Apabila 3 kondisi ini terpenuhi atau salah satu di antara 3-nya, maka dia termasuk daripada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal qala ya Adamu, pada dasarnya di sini lafal ya Adamu itu ada 2 huruf, yang pertama ya dan Adamu. Pada bacaan ini ada 2 hukum. Yang pertama hukum mad jaiz munfasil. Nah, di sini salah, bukan mad wajib muttasil. Ya, tapi di sini mad jaiz. Mad jaiz. Kami salah dalam ngeditnya tadi. Ya, mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada di lain kata. Maka apabila ada huruf mad tabi'i atau bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya untuk mad jaiz munfasil yaitu 4 harokat atau 5 harokat. Maka bagaimana cara membacanya? Qala ya, panjangkan ya-nya dulu baru dibaca. Kemudian pada lafal Adama di sini ada hukum tajwid berupa mad badal, yaitu adanya huruf hamzah yang bertemu setelahnya huruf mad. Nah, beda hukum antara ketika hamzah datang setelah huruf mad atau hamzah bertemu dengan huruf mad. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Cara membacanya yaitu Adama, cukup seperti itu. Maka qala ya Adamu. Kemudian pada lafal anbi'hum, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka apabila ada huruf nun mati dalam bacaan apapun, yaitu ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka kita namakan dengan bacaan iqlab, yaitu bacanya kita ganti suara nunnya menjadi suara mim. Maka sambil ditahan dengan gunnah, anbi'hum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal anbi'hum bi asma'ihim, di sini ada huruf mim mati, yaitu adanya mim mati bertemu dengan ba, maka kita namakan hukumnya ikhfa syafawi, yaitu membacanya suara mimnya ditahan dulu 2 harokat, tidak langsung anbi'hum bi asma'ihim, tapi ditahan dulu gunnahnya, anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian pada lafal ma'ihim di sini ada hamzah yang datang setelah huruf mad atau adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf mad. Pada dasarnya ma adalah 2 harokat, datang setelahnya huruf hamzah, maka ma-nya menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Dan hamzah tersebut kita lihat pada satu kata, yaitu pada lafal asma'un pada dasarnya. Sehingga di sini kita 4 atau 5 harokat. Maka kita membacanya ma-nya 4 harokat dulu atau 5 harokat, baru dilepaskan kepada huruf hamzahnya. Maka qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian kita waqaf, ada tanda salat, tapi lebih baik kita lanjutkan. Kemudian falamma anba'ahum, pada lafal mim tasydid
Ini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah, yaitu kita menahan suara nya sepanjang 2 harokat atau hampir mendekati 3. Ya, falamma, jangan langsung falamma ya, tapi tahan dulu. Kemudian pada fal ma amba'ahum. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil berupa adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, atau adanya hamzah yang datang setelah huruf mad berupa huruf mad, ini di sini mad alifnya. Maka panjangnya adalah 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian pelafal amba'ahum, ini sama seperti atas, yaitu amba'ahum. Nun mati bertemu ba, maka bacaan iklab, suara nunnya kita ganti dengan suara huruf mim. Kemudian hum bi asma'ihim. Ya, kembali lagi ada ikhfa syafawi, adanya mim mati bertemu dengan ba. Maka setiap ada huruf mim mati datang setelahnya huruf ba, maka kita hukumi dengan ikhfa syafawi. Dan harus ditahan suara nya sepanjang 2 harokat. Bi asma'ihim. Kembali lagi kita mendapati adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal qala alam aqul lakum, di sini qala ya, di sini ada bacaan mad tabi'i fathah bertemu dengan alif. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian alam aqul lakum. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan alif, bertemu dengan hamzah. Maka ini kita namakan dengan bacaan idhar syafawi. Kapan terjadinya idhar syafawi? Idhar syafawi adalah hukum bacaan di dalam Al-Qur'an ketika adanya mim mati bertemu setelahnya itu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena dia bukan izhar. Tapi ketika ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah, maka dia pastikan itu selain mim dan ba, maka dia namanya izhar syafawi. Kemudian pada lafal aqul lakum. Nah, di sini kita idghamkan. Di sini ada namanya idgham mutamatsilain, yaitu huruf lamnya makhrajnya sama kepada huruf lam, kita masukkan langsung di huruf lamnya. Kemudian lakum ini ada mim mati ketemu hamzah lagi, yaitu izhar syafawi. Pada lafal inni a'lamu, di sini ada nun berharakat tasydid. Nun berharakat tasydid ini kita namakan dengan bacaan gunnah, yaitu suara nunnya harus ditahan dengan 2 harakat dulu baru dilepas. Jangan langsung inni, tapi tahan dulu. Inni a'lamu. Kemudian pada lafal ni a'lamu ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Huruf mad di lafal ini yaitu pada lafal ni ada ya sukun bertemu setelahnya hamzah. Maka kita panjangkan ni-nya sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Baik, lanjutkan. A'lamu ghaibas samawati wal ard. Pada lafal ghaibah. Nah, di sini ada huruf ya sukun sebelumnya fathah. Maka apabila ada ya sukun sebelumnya fathah, ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Kemudian ghaibas samawati wal ard. Pada lafal as-sama, di sini ada alif lam alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca langsung ke huruf sin. Sehingga ghaibas, bukan ghaibal samawat, tapi ghaibas samawati. Pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian wa juga sama, ada fathah bertemu alif, 2 harakat untuk mad tabi'inya. Kemudian wal ard. Di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian ada lafal ardi, ya, wal ardi, tapi kalau kita waqaf doanya mati, maka 2 wal ard, ya, rohnya dibaca dengan bacaan tafkhim, yaitu huruf ra ketika sukun didahului fathah dia harus tebal rohnya, jangan ard, tapi dia wal ard, ya, langsung ke huruf dotnya. Kemudian
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Pada lafal wa a'lamu ma, lafal ma ada fathah bertemu alif, hukum tajwidnya mad tabi'i, panjang ma-nya 2 harokat. Kemudian tubduna, di sini ada huruf ba yang dia sukun. Maka ba salah satu sifatnya adalah qalqalah, maka kita namakan dengan bacaan qalqalah. Kesalahan yang sering terjadi dalam melafalkan qalqalah, yang pertama itu tidak memantulkannya, misalnya matubduna, itu salah. Yang kedua menambahkan hamzah, misalnya matubduna, ini sama, salah. Yang betul adalah matubduna, mengalir saja suara qalqalahnya. Kemudian duna wa ma, pada lafal duna mad tabi'i, dhamma bertemu waw sukun, wa ma ada mad tabi'i lagi yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal kuntum ada nun sukun bertemu ta, yaitu kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ditandai dengan warna hijau di sini, artinya kita membaca nunnya kesamarkan ke huruf ta, langsung kepada makhraj daripada huruf ta. Yang mana makhrajnya adalah ke ujung dekat gigi, gusi atas ya, gusi atas. Kuntum ya, di ujung gigi sari atas dan gigi gusi atas. Maka kuntum, jangan kungtum ya, tapi dia kuntum taktumun. Kemudian mim mati bertemu ta, izhar syafawi, yaitu ada mim mati bertemu dengan huruf ta. Taktumun, ada kaf, jangan taktumun, tapi dia ada hamas sedikit. Hamas itu apa? Hamas itu mengalirnya suara, mengalirnya nafas kita, ak. Nah, tapi kaf itu punya 2 sifat. Yang pertama sifat syiddahnya, dan yang kedua yaitu sifat hamasnya. Syiddah itu suaranya tertahan, maka langkah pertama syiddahnya dulu, baru hamasnya, ak. Nah, begitu. Kemudian taktumun. Kemudian pada lafal mun ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan, yang mana sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Ya, sebelum kita matikan huruf akhir ada huruf madnya. Maka kita boleh memanjangkan untuk mad arid sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh taktumun, boleh juga taktumun 4 harokat, boleh juga 6 harokat, taktumun. Nah, misalnya seperti itu. Baik, kita coba ulang lagi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.